Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzalal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'malunas sholihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah shadiqu wa'dil amin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ikhwani minal muslimin wal muslimatil kiram rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qaulihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pemirsa yang saya muliakan, mengawali kajian singkat ini saya mengajak kepada jamaah semuanya, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita oleh Allah diberikan nikmat sehat dan juga sempat atau umur yang panjang. Juga oleh Allah kita berikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Dengan nikmat itulah lalu kita menjadi orang yang terbaik, yakni kriteria baik itulah apabila orang telah beriman dan beramal soleh. Kalau dalam keadaan sehat diberikan kesempatan kita beriman dan beramal soleh, ini berarti menjadikan orang yang terbaik. Karena Allah mengatakan dalam surah At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dengan sebagus-bagus bentuk, sebagus-bagus struktur dan rupa. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan mereka manusia itu kepada tempat yang paling rendah, asfala safilin. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi kalau orang itu beriman dan beramal soleh, maka menjadi orang yang terbaik. Oleh Allah dijanjikan falahum ajrun ghair mamnun, bagi mereka ada pahala yang tidak ada putusnya, terus menerus tanpa hentinya, ghair mamnun, pahala yang terus menerus tidak ada putus-putusnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan inilah yang jadi cita yang tertinggi kita sebagai orang yang beragama Islam, adalah menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Para pemirsa yang berbahagia, muslim muslimat rahimakumullah, dalam kajian ini akan disampaikan tentang berpakaian bagus ketika sholat atau ketika datang di masjid. Sekarang fenomena yang kita lihat, banyak orang Islam ini agak kurang memperhatikan bab berpakaian, apalagi ketika akan mendirikan sholat, mengerjakan sholat, terlebih sholat di masjid berjamaah yang bertemu antara orang satu yang lainnya, berkumpul dalam satu komunitas sesama muslim. Nah, tentu itu sudah tidak pantas dan nggak pas kalau orang mengerjakan sholat, tetapi dilihat dari penampilannya dah tidak sesuai apa yang diharapkan di dalam Islam. Agama Islam lewat firman Allah di dalam surah Al-A'raf yang ke-31 sudah jelas Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai manusia, ya bani Adam, wahai keturunan Adam, yakni manusia, wahai manusia, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah pakaianmu yang bagus-bagus. Zinatakum yang artinya adalah perhiasan, dalam hal ini diartikan sebagai pakaian yang akan kita pakai nginda kulli masjidin, ketika kita masuk ke dalam masjid. Ketika kita masuk ke masjid, ambillah atau jadikanlah oleh kamu pakaian yang terbagus yang kamu pakai. Wa kulu washrabun, yang kedua, makanlah kalian,
wasrobu, minumlah kalian. Tapi ingat, Allah berpesan, wala tusrifu, kalian jangan melampaui batas, kalian jangan berlebihan. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin. Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu tidak suka pada orang-orang yang melampaui batas, orang yang berlebihan. Ada dua pesan yang jelas ini. Nah, jamaah yang saya hormati, keprihatinan kita ini adalah kalau kita saksikan di berbagai tempat, terutama di pelosok perdusunan itu, berapa banyak, bahkan mayoritas sekali, orang-orang datang ke masjid untuk sholat. Bagus ke masjid sholatnya. Tapi yang jadi keprihatinannya adalah di dalam berpakaian itu adalah hanya seadanya. Nah, ini jadi bahan renungan dan sekaligus sebagai introspeksi. Jangan-jangan diri kita sendiri kadang-kadang seperti itu. Padahal pakaian bagus-bagus kita punya, tapi kenapa ketika kita sholat? Padahal sholat itu adalah tolak ukur bagi seluruh ibadah. Dan ini adalah ibadah langsung, menghadap kepada Allah. Sampai pesanannya Nabi itu adalah, kalau sholat itu adalah ka'annaka tarahu. Jadi kalau bisa orang beribadah itu seperti yang dikatakan Nabi, al-ihsan, yang namanya kebagusan itu ialah anta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu menyembah, beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau itu melihat Allah di depanmu. Fa'ilam takun tarahu, apabila engkau tidak mampu melihat Allah di depan matamu ketika sedang ibadah itu, kata Nabi, fa'innahu yaraka, maka sadarlah, yakinlah bahwa Allah itu yaraka, melihat engkau. Kalau kita menghadap Allah, Allah melihat pada kita, penampilan kita secara fisiknya seperti itu, apa ya pantas kalau kita berpakaian dengan seenaknya? Padahal di hadapan guru kita tidak mau bermain-main. Di hadapan Pak Kiai kita nggak mau bermain-main. Di hadapan pejabat kita nggak mau sembrono. Nah, sekarang ini adalah yang Maha Esa, yang Maha Dibadai, Allah yang kita sembah. Masa iya kita akan berpakaian dengan seadanya? Padahal kita punya pakaian yang bagus-bagus. Nah, pesan ini adalah sangat mendasar. Jamaah saya hormati, hei manusia, pakailah pakaianmu yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakaian yang terbaik pakailah oleh kamu ketika kamu masuk ke dalam masjid, ketika engkau hendak mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Karena pakaian itu termasuk satu di antara bagian tentang kebagusan sholat. Coba jamaah saya hormati, kita pikirkan dan kita renungkan satu di antara firman Allah dalam surah Al-Baqarah itu yang ke-45 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. 45-46. Wasta'inu, dan mohon pertolonganlah kalian kepada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-sholati, dan sholat. Jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai permohonan pertolonganmu kepada Allah. Kalau kalian ingin mendapatkan pertolongan Allah, sarannya sikaplah sabar dan sholatnya yang bagus. Itulah sebagai sarana Allah memberikan pertolongan pada kamu. Allah mengatakan wa innaha lakabiratun, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya sikap seperti itu, sabar, lebih khusus adalah sholat, itu lakabiratun, sungguh amat sangat berat. Sangat berat. Illa alal khasyin, kecuali orang yang sudah khusyuk, kecuali orang yang hatinya sudah khusyuk pada Allah. Nah, apakah itu sudah khusyuk pada Allah? Nah, pertanyaan yang dapat menjawab adalah diri kita masing-masing. Sebenarnya siapa orang yang khusyuk pada Allah itu? Siapa sebenarnya orang yang sudah manut, tunduk, patuh kepada Allah, baik hati, sikap, dan semua hidupnya ini? Allah menyatakan orang-orang yang khusyuk itu ialah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yakni orang-orang yang yakin bahwa dirinya itu akan bertung pada Tuhannya dan kepadanya dia akan kembali. Artinya adalah setelah kehidupan ini kita akan dimatikan oleh Allah, dan setelah mati ini adalah kita akan kembali pada Allah. Hakikat kembali pada Allah adalah mempertanggungjawabkan semua amal yang telah dikerjakan selama hidup di dunia.
Nah, di antara tentang kualitas ibadah itu. Lebih-lebih ibadah itu adalah akan berfokus pada sholat, karena sholat adalah sebagai tolak ukurnya. Jadi orang tidak akan mungkin dianggap ibadahnya bagus, amal yang bagus, kalau sholatnya sudah berantakan, sholatnya rusak, dan sholatnya banyak penyakit. Nah, itu yang Nabi yang mengatakan seperti itu. Coba satu di antara hadis Nabi menyatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatu fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama-tama akan dimintai pertanggungjawaban, yang mula-mula akan ditanya bagi setiap manusia di hari kiamat di hadapan Allah, itu ialah as-sholatu, tentang sholatnya. Dan kata Nabi, fa'in sholuhat, maka jika sholatnya itu bagus, sholuha sa'ir amalih, kata Nabi, maka semua amalnya lain dihitung bagus karenanya. Demikian sebaliknya, wa ing fasadat, dan jika sholatnya itu rusak, fasada sa'ir amalih, maka semua amal yang lainnya ya dihitung rusak karena sholatnya yang rusak tersebut. Sehingga sholat adalah ibadah khusus yang sebagai tolak ukur bagi semua amal ibadah. Hadirin yang berbahagia. Nah, komponen sholat itu adalah tidak hanya secara rohani saja, yang penting hatinya, yang penting jiwanya, mentalnya, yang penting niatnya lurus, ya itu bagus. Tetapi niatnya, mentalnya, jiwanya, hak yang bagus tadi akan tercermin dari min wajhi dzariyahnya, dari segi penampilannya, dari segi lahirnya. Nah, oleh karena itu bicara tentang sholat itu tidak hanya masalah hakikat sholat tadi, tapi juga adalah persiapan secara fisik kita. Tempatnya harus suci, pakaian harus suci. Nah, pakaian suci yang baik ini ada satu di antara kriteria dari sholat yang bagus. Nah, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sobat dan sholat. Jadi Allah akan berikan pertolongan pada kita itu kalau sholatnya bagus. Dan satu di antara yang mendukung tentang sholat bagus, kalau kita itu berpakaian yang bagus. Maka benar-benar mendasar ketika Allah mengatakan, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaianmu yang terbaik ketika kamu masuk ke masjid, ketika akan mengerjakan sholat. Nah, keprihatinan kita semua adalah ketika kita menyaksikan, atau mungkin diri kita yang berada di sekitar kita ini, banyak orang sholat, padahal kita tahu persis bahwa dia dah punya pakaian yang bagus-bagus. Apalagi kalau kita ini memilih yang bagus dan juga warnanya yang putih. Karena Nabi sendiri banyak hadisnya, Bukhari Muslim itu melihatkan bahwa pakaian yang terbagus di antara kamu adalah pakaian yang warnanya putih. Maka kalau ada orang yang meninggal dunia itu agar dikafani dengan kain yang berwarna putih, karena warna putih adalah pakaian yang terbaik, kata Nabi. Walaupun kita juga boleh memakai pakaian-pakaian yang lainnya, apakah yang ada ornamennya, ada batiknya, atau warna lain, ya boleh-boleh saja. Tetapi yang mendukung tentang kekhusyukan, kesungguhan di dalam sholat itu, kalau kita di dalam pakaian juga menyesuaikan. Alangkah bagusnya kalau kita berpakaian yang putih. Terlebih ketika kita berada di masjid bersama orang lain, maka dalam kesempatan ini harus dianjurkan sekali, pilih pakaian yang bagus dan warnanya putih. Seandainya tidak putih ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita sholat itu hanya sekenanya kita mengambil pakaian. Kadang ada yang hanya pakai kaos oblong, atau pakai pakaian yang compang-camping, sarungnya yang tidak pernah disetrika, bahkan tidak bersih. Padahal kebersihan itu adalah pangkal dari keimanan. Dalam surah Mudaththir Allah mengatakan, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Apalagi ketika sholat, maka yang sebaiknya adalah ya pakaian sholat itu kita ambillah pakaian yang khusus. Nanti kalau ini sudah berganti kerja ya pakaian kerja, kalau mau ke mana ya pakaian menyesuaikan. Tapi yang diperhatikan adalah tentang sholat ini adalah benar-benar agar menggunakan pakaian yang terbagus, dan sangat dianjurkan memilih warnanya yang putih. Nah, kalau demikian keadaannya itu, insya Allah akan mendukung sholatnya lebih berkualitas. Kalau sholatnya bagus, maka menjadikan tolak ukur yang lainnya juga bagus. Apalagi kita ini adalah akan menghadap Allah, Zat yang Maha Suci, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Bagus. Allah itu hanya akan menerima hal yang bagus karena Allah adalah Zat yang bagus.
Logikanya, kalau itu tidak bagus, maka bagaimana Allah akan menerima? Karena Allah itu tidak yang bagus, maka hanya akan menerima hal yang bagus. Termasuk juga kalau kita sholat berpakaian, itu juga yang memilih yang bagus. Ini adalah kriteria atau hal yang dapat mendukung agar kita sholat itu jadi baik. Karena yang dipentingkan bagi umat Islam itu adalah hanya kebaikan-kebaikan. Yang kita mohon pada Allah adalah agar kita berikan kebaikan sebanyak-banyak. Ya Allah, berikan kebaikan sebanyak-banyaknya, sebagaimana Allah juga memberikan kebaikan yang sebanyak kepada Nabi Muhammad SAW. Hindarkan ya Allah dari keburukan semuanya, sebagaimana Allah juga memelihara kanjeng Nabi dari berbagai keburukan, baik dunia dan akhirat. Saya kira ini yang disampaikan, tema utama adalah tentang kalau mau sholat lebih-lebih berada di masjid, pilih pakaian yang terbagus. Jangan sampai mau pesta pakaiannya bagus, sementara kalau mau sholat seenaknya. Ini tidak sesuai dengan kaidah dalam Islam. Mudah-mudahan manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan barokah rahmah pada kita semuanya. Segala kekurangan minta maaf, dan saya akhiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.